Hai Besti, kamu siap untuk masuk dalam situasi beda budaya? Jika kamu punya cita-cita untuk keluar dari zona nyamanmu dan mau eksis dalam interaksi sosial beda budaya, yuk kita simak 9 materi tentang berkomunikasi antar budaya. Beda budaya? Siapa takut? Pada episode ketiga ini, ada 2 bestie kita yang super keren yang akan berbincang tentang persepsi, etnosentrisme, stereotip, dan prasangka. Melalui podcast ini kita bisa tahu tentang kasus pada 2 suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Batak dan suku Manado. Nah, penasaran kan? Kita simak yuk apa yang dibicarakan oleh Kenan dan Stephen berikut ini. Jangan lupa di like dan subscribe podcast ini. Terima kasih. Halo Besti, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang 3 pandangan bingkai persepsi antar budaya, terkhususnya yang ada di komunikasi antar budaya. Nah, kita bakal ngobrol tentang pandangan ini nggak sendirian doang. Aku nggak bakal sendirian doang karena aku bakal manggil teman aku, sesosok orang yang berperan penting dalam kehidupan aku, teman aku juga di kuliah, yaitu ada Stephen Yosua. Nanti bakal bersama-sama kita juga ngobrolin soal 3 bingkai persepsi komunikasi antar budaya ini. Nah, 3 bingkai persepsi antar budaya ini diantaranya yang pertama ada etnosentris, yang kedua ada stereotype, yang ketiga ada prasangka di komunikasi antar budaya. Relax. Nah, tanpa berlama-lama lagi, udah ada Stephen Yosua nih yang bakal nemenin kita di beberapa menit ke depan. Oke, boleh dikenalin dulu dong, Stephen. Nama kamu tuh siapa? Pekerjaan kamu tuh sekarang apa aja? Terus suku kamu tuh apa sih? Kamu berasal dari suku apa? Oke, halo Kenan, halo besti-besti semuanya. Kenalin, namaku itu Stephen Yosua. Nah, saat ini tuh aku mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia. Tapi aku juga nyambi, Bes. Nyambi apa tuh? Aku sambil jualan sepatu, jualan parfum. Nah, sorry ya, Bes. Kalau teman-teman dan besti-besti semua mau beli nih, klik aja IG-nya Hackable. Nah, ntar ada. Itu jualan apa tuh, Pan? Kalau boleh Parfum. tahu? Oh, kamu jualan parfum. Iya, dan parfumnya ini awet, Bes. Bisa sampai 8 sampai 12 jam. Oh. Harganya juga terjangkau, sekitaran 70 sampai 150 ribu, Bes. Oke. Terus kamu dari suku apa, Bes? Batak, Bes. Oh, Batak. Emang gak kelihatan, Bes? Kelihatan sih dari logat kamu. Kelihatan banget suku Bataknya. Kalau Kenan apa sukunya? Kalau aku suku Manado. Jadi berarti kita bakal ngebahas dari POV Kita berdua. Iya, Manado dan Batak. Iya. Gitu gak sih? Berarti, tapi kamu gimana nih? Keberatan gak sih kalau aku tanya-tanyain soal POV dari sudut pandang 3 tadi itu, etnosentris, stereotip sama prasangka tentang suku Batak? Aku nggak keberatan sih, Bes. Tapi yang aku tahu nih dari 3 bingkai itu cuman prasangka, Bes. Oh, prasangka aja. Iya, jadi nanti aku minta tolong kamu bantu jelasin ya. Oke, nggak yang apa-apa, 2 ini. Oke. Kita bakal kayak besti-besti yang di rumah kayak harus tahu dulu nih 3 bingkai ini tuh apa. Jadi supaya mereka tuh tahu kedepannya kita bakal bahas 3 bingkai ini maksudnya tuh apa, ya nggak sih, Pan? Betul. Oke, aku ngejelasin dulu ya. Nih, yang pertama itu ada etnosentris yang bakal kita omongkan, bakal kita bahas. Nah, maksud dari etnosentris ini adalah sikap yang menilai budaya, agama, ras, atau golongan kelompoknya jauh lebih baik dibanding kelompok lain. Jadi timpang. Mereka tuh tipikal yang melihat bingkai perspektif yang etnosentris ini, mereka tuh cuma melihat satu sisi aja, mungkin kelebihannya aja. Nggak bisa melihat kelemahan atau bisa netral gitu loh, Pan. Nah, kalau yang si stereotype ini adalah arti dari stereotype ini adalah bentuk kategorisasi kompleks yang mengatur pengalaman secara mental dengan memandu perilaku kita. Nah, itu arti yang luasnya. Kalau misalnya arti dalam komunikasi antar budaya nih, Pan, ada hasil dari persepsi yang terbatas, malas dan salah arah, dan banyak sekali masalah yang diakibatkan oleh kesalahan persepsi ini secara serius. Maksudnya itu mungkin stereotype ini tuh melihat menyamaratakan semua budaya. Jadi harus
mengerti dari stereotip pandangan orang lain-lain kayak gitu sih, Pen. Nah, kalau dari prasangka sendiri bisa nggak dijelasin dari kamu? Kalau prasangka sendiri itu perasaan negatif yang dianut secara mendalam dalam kelompok atau individu tertentu. Contohnya kayak gini loh, Nen. Kayak misalkan gue tahu lo orang Manado nih. Aku punya prasangka, Nen, terhadap kamu. Kayak misalkan aku nganggap kamu tuh, aduh, kamu tuh sukanya mabok, Nen. Tapi nyatanya enggak. Iya. Itu prasangka. Jadi kamu menilai aku sebelum melihat. Iya. Gitu ya. Aku ngeliat dari cover doang. Oke. Iya, berarti benar. Oke, berarti kita langsung ke pembahasan aja nggak sih, Pan? Oke, kita boleh, Nen. bahas tentang sudut pandang orang Batak itu seperti apa, sudut pandang orang Manado itu seperti apa. Nah, aku nanya dulu kali ya ke kamu ya. Dari pandangan kamu nih, kalau melihat suku Manado tuh kayak apa sih, Pan? Mengeneralisasikan suku Manado tuh kayak apa? Kalau suku Manado menurutku tuh rata-rata temenku tuh suka mabok. Terus juga lo jual gue, ada istilahnya lo jual gue beli. Jadi mereka tuh maunya kalau kamu kayak begini, aku bisa loh kayak gini. Iya, mementingkan gengsi. Iya, dia tuh diri ya. Orang Manado tuh rata-rata nggak mau gengsinya mereka tuh dikalahin. Kayak misalkan kamu gengsinya gede nih, aku orang Manado juga nih. Gengsi aku harus lebih gede. Aku nggak mau kalah dari kamu. Kayak gitu contohnya. Oke, terus apa lagi nih? Kalau misalkan lebih ke budayanya, yang kamu lihat budayanya dari orang Manado itu seperti apa sih? Nah, itu aku belum tahu, Nen. Jadi aku nanti minta dari kamu aja kali ya, biar aku paham. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya aku menjelaskan dulu ya. Sebenarnya dari suku Manado ini memang karena banyak orang-orang Manado tuh yang nggak terlalu kental akan adat istiadat mereka. Jadi banyak hal yang nggak diturunkan atau nggak diwariskan kepada orang-orang lain atau keturunan yang di bawahnya, Pan. Jadi kamu harus tahu orang-orang Manado tuh kayak misalnya perkawinan, kalau misalnya ada acara-acara kematian, itu tuh nggak ada suatu adat yang harus dijunjung tinggi gitu loh. Nah, beda yang kalau aku tahu ya dari suku Batak. Nah, kamu bisa jelasin dulu kalau gitu kayak suku Batak menurut POV kamu tuh kayak gimana sih? In generalisasi aja sih. Suku Batak tuh kalau misalkan menurut pandangan aku sendiri, Iya. itu keras. Oke. 11-12 sebenarnya Sinen sama suku Manado. Iya, orang Manado ya. Iya. Cuman bedanya mungkin di ini aja Sinen kayak kalau nggak sor main kita. Ada itu istilahnya. Jadi kayak misalkan kamu nggak suka banget nih sama aku, kita nggak bakalan cekcok adu mulut. Aku sama kamu tuh nggak bakalan debat, tapi langsung nyari tempat nih buat baku pukul. Oh gitu. Batak kayak gitu. Cuman ya kalau misalkan Batak tuh apalagi ya? Oh, kalau mau nyanyi nih biar suaranya bagus itu ada ramuannya, Nen. Tahu nggak? Ramuannya apa tuh? Tuak. Oh, tuak. Iya, jadi itu bikin Tuak suara. itu apa? Maksudnya minuman atau makanan khas orang Batak? Itu tuak itu minuman khas Batak yang difermentasikan. Jadi walaupun difermentasikan tapi ada kadar alkoholnya di dalam tuak itu, Nen. Oh iya. Iya, jadi kalau misalkan kita udah minum banyak nih, otomatis kan kita agak naik ya, agak mabuk. Iya. Itu bikin suara kita tuh jadi menggelegar gitu, Menggelegar. Nen. Oh, iya. kayak powernya ada ya. Iya, bisa jadi judika kita, Nen, kalau minum itu, Nen. Iya? Bisa. Bisa begitu ya? Bisa, karena itu emang ramuan khusus kayaknya deh. Karena aku sendiri pernah ngalamin, Nen, pas lagi acara keluarga besar di Puncak. Oh iya? Jadi habis minum, aku langsung nyanyi, Nen, karena di situ ada keyboardis sama gitaris. Jangan-jangan Judika minum tuak itu nggak? Ya kayak keseringan, Nen, tiap hari minum tuak kayaknya, aku Nen. kira sih pasti kayak gitu ya, karena suara dia kan bagus. Betul. Nah, kalau menurut kamu nih, ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi ya baik eksternal ataupun internal gitu ya, yang mengetahui itu yang mempengaruhi si suku Batak ini gitu loh, Pan, yang menurut kamu aja. Tapi sebelumnya kamu harus jelasin dulu kali ya, kayak suku Batak tuh adat istiadat itu sekental apa sih? Kayak bisa dijelasin nggak? Adat sekental apa kayak gini. Jadi Batak tuh terkenal sama leluhurnya. Jadi kalau orang zaman dulu doanya tuh kepada leluhur, kayak misalkan nih, aku punya anak nih, Nen. Anakku hilang.
mungkin itu kena longsor atau hanyut sama tsunami, itu aku doanya nggak kayak sekarang ke Tuhan Yesus atau kita agama masing-masing lah ya. Iya, kita dulu tuh pakai sesembahan, ada kayak sesajen, itu doa kepada leluhur. Leluhurnya itu tuh bukan kayak dewa, bukan, tapi kayak opung-opung kita yang udah nggak ada. Kita minta sama opung-opung kita itu biar anak kita ini yang hanyut atau hilang itu ditemuin. Oh, jadi berarti emang berkomunikasi itu seperti itu gitu Iya, ya? dan masih ada sampai sekarang Nen, tapi cuma di daerah Sumatera pelosok sih. Iya, mungkin yang Sumatera yang memang tidak tersentuh oleh media-media digital, teknologi yang makin lama makin berkembang ya Pan ya. Tapi saudaranya Steven sendiri nih ada nggak yang masih menganut komunikasi atau adat istiadat seperti itu? Ada, almarhum opungku masih kayak gitu dulu. Jadi kayak masih percaya terhadap opung-opung yang udah nggak ada, leluhur masih ada. Cuman gimana ya? Itu tuh menurutku berhala sih Nen kalau sekarang. Iya benar sih. Tapi hebatnya nih Nen, itu opungku itu umurnya panjang. Karena emang ilmunya. Iya, karena kan semakin banyak ilmu malah semakin susah, semakin susah buat meninggal. Dan itu tuh tadinya mau dioper ke cucu-cucunya ilmunya. Cuman cucunya nolak semua. Jadi opungku meninggal itu di umur 95 apa 98 tahun gitu Nen. Oh iya. Hampir nyentuh 100. Itu Jadi epic emang sih. susah banget ya. Iya. Susah untuk melepaskan itu juga Banget ya. Nen. Karena emang kayaknya mungkin keterkaitan sama leluhur atau iblis. Kita nggak tahu. Iya, benar. Nah, kalau faktor-faktor yang tadi aku udah bilang nih Pan, eksternal atau internal yang kamu tahu nih untuk di suku Batak tuh apa aja sih? Eksternal dan internal. Nggak usah yang besar-besar atau yang kayak yang bener-bener mempengaruhi gitu. Istiadat suku Batak tuh apa? Mungkin kalau misalkan kita di pesta ya Nen, itu ada yang namanya parhobas. Oh iya. Nah, parhobas ini itu orang yang ngurusin dapur. Iya. Orang yang ngurusin dapur itu kalau di Batak cuman cewek. Oke. Cowok tuh nggak boleh Nen. Oke. Oh, kalau itu faktor internalnya mungkin. Iya. Nah, kalau faktor eksternalnya misalnya ada pengaruh dari budaya lain nggak sih Pan yang akhirnya mengakibatkan kayak kalau aku sendiri ya tahu dari suku Batak tuh misalnya kayak gini nih. Kita misalnya aku nikah sama orang Batak. Aku harus dikasih marga. Padahal aku sebenarnya udah mau bawa marga dari Manado, ya kan? Nah, itu tuh salah satu faktor pengaruhnya atau enggak sih Pan kalau menurut kamu? Itu pengaruh sih Nen, dari eksternal. Terus gimana ya? Gimana tuh? Jadi gini Nen, kayak kenapa Kenan harus diberi marga? Karena itu kan suatu pengaruh loh Pan. Iya. Untuk aku yang bukan orang Batak, tapi kenapa aku harus menjadi orang Batak gitu? Karena gini, leluhur kita tuh tidak membiarkan kita untuk kita jatuh ke dalam suku lain. Istilah kasarnya kayak istilahnya gitu. begitu, oke. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang nikah sama orang Jawa, orang Sunda atau orang Manado, itu harus dibawa ke Batak. Tapi tulang dalam artian suku doang. Tapi tulang ini apa Pan? Mungkin orang-orang tulang ini tuh bisa kita panggil paman. Paman. Iya. Paman dari mana nih? Ada penyebutan? Mungkin kalau misalkan dari adat istiadat itu masih serumpun Nen, masih satu garis. Oh, satu garis. Karena satu marga juga. Oke, berarti. Tapi kamu tahu nggak sih di Manado tuh juga karena adat istiadatnya nggak terlalu kental ya Pan? Kayak soal perkawinan kan tadi kan rumit ya. Kalau aku lihat dari suku Batak tuh terlalu rumit gitu ya. Harus menjelaskan ya satu garis tadi, rumpun kayak gitu. Kalau di Manado Pan ada satu kayak adat istiadat juga. Yang dimana kayak hubungan timbal balik sebenarnya nggak semerta-merta harus satu keluarga melakukan hal kayak gini. Tapi misalnya nih, kayak misalnya kamu menikah gitu ya. Terus sekarang aku dekat sama kamu, aku tuh harus membawa persembahan kasih, tapi kayak bentuknya apapun, misalnya uang, terus misalnya makanan, misalnya bahkan gedung pun itu bisa dipersembahkan. Jadi kayak itu tuh adat istiadat namanya Mapulus. Ya Mapulus ya. Mapalus. Nah, Mapalus ini tuh
adat istiadat yang bakal kita laksanakan atau bakal kita lakukan untuk melakukan hubungan timbal balik Pan. Gitu. Tapi kalau misalnya startnya dari kamu, kan? Kamu misalnya menikah, terus aku ngasih itu ke kamu untuk mempersembahkan. Nah, kamu tuh harus juga mempunyai inisiatif atau harus melakukan hal sama juga kayak aku. Ngerti gak sih maksud Iya, aku? paham, aku paham kok. Hubungannya harus ada gitu, hubungan timbal baliknya itu harus ada karena di Manado itu pantang kalau misalnya tidak melakukan hal seperti itu di acara perkawinan ataupun di acara-acara ya persembahan gitu. Nah, terus yang kamu harus tahu juga faktor eksternalnya juga adalah banyak orang-orang yang akhirnya memandang sepele orang Manado di bagian perkawinan ini atau di bagian adat istiadat ini, karena nggak ada adat istiadat itu di suku Manado khususnya, jadinya mengakibatkan banyak orang yang ya udahlah kalau nikah sama orang Manado pasti simple, kayak gitu. Jadi nganggep remeh. Nganggep remeh. Padahal sebenarnya kalau mau ngikutin adat istiadatnya pun sebenarnya ada, cuman ya nggak sekental itu, nggak se-crowded ya biasanya, sulit yang sesulit lah, sesulit suku Batak Pan, kayak gitu. Tahu nggak sih Nen, di Batak juga ada tahu Nen. Jadi kalau di pernikahan itu ada 3M. 3M apa tuh? 3M itu marhusip, martupol, martonggoraja. Nah, itu apa tuh? Boleh dijelasin nggak? Nah, marhusip ini kita tuh kayak bisik-bisik, tapi cuman keluarga inti. Kayak misalkan aku nikah sama dia nih, keluargaku, bapak dan mama, dan bapak mama ya calon istriku tuh berkumpul. Jadi cuman keluarga inti. Itu ngomongin tentang duit gedung, mahar, terus duit setelah pernikahan resmi, terus mungkin kalau kita mau ngundang guestar kita bahas juga. Itu. Nah, sedangkan martonggoraja itu adat pas udah di gedung. Nah, kayak misalkan sebelum ke gedung kan kita ada namanya apa sih namanya, pemberkatan. Pemberkatan di gereja itu masih formal banget lah ya, belum ada unsur adat. Habis itu baru di gedungnya ada unsur adat. Contohnya kayak misalkan pernikahan ini tuh harus dipimpin sama Raja Parhata. Itu Raja Parhata tuh apa sih? Raja Parhata tuh kayak MC Nen, tapi bedanya ini tuh dia mengstrukturkan adat dari awal sampai akhir, dia yang ngatur semuanya. Dan itu kita harus bayar juga ke Raja Parhata itu. Tapi bukan dari keluarga? Bukan, itu bisa dari eksternal, bisa dari orang lain. Tapi kalau misalnya nih, misalnya ada saudara nih, mau menjadi Raja Parhata gitu, bisa nggak sih? Bisa, kita harus bayar juga. Tetap harus bayar ya? Tetap harus bayar juga, even saudara. Berarti kayak dia tuh kayak apa ya, bisa dibilang emang harus profesional ya, harus profesional dalam pekerjaannya juga gitu, tapi disebutkan dengan Raja Parhata itu. Iya. Nah, kalau di marhusip marhusip, martonggoraja, martupol. Martupol tuh berarti martupol nih urutannya gimana nih Pan? Marhusip, Martupol dulu ya. Tadi Martupol, sorry ya Bes. Dulu ya. Sorry ya Bes. Nah, baru Martonggoraja. Ya nih biar sorry Bes, yang di rumah nih nggak keliru. Iya, maaf Bes. Jadi tadi yang aku jelasin itu Martupol. Lalu ada Martonggoraja nih Bes. Martonggoraja ini itu baru keluarga inti tapi keluarga besar. Kayak misalkan kakaknya bapakku, kakaknya mamaku, kakaknya calon mertuaku, mertua perempuan dan yang laki-laki. Itu berkumpul dalam satu tempat, itu ngadain pesta adat. Kayak gitu Bes. Jadi ya aku belum tahu karena aku belum pernah ngalamin sih Bes. Dan belum ada saudara dekatku yang nikah juga. Jadi yang aku tahu tuh cuman sekedar menjalankan pesta adat itu di keluarga inti, keluarga besar inti. Si Martupol ini? Iya. Martonggoraja. Martonggoraja. Karena kan urutannya marhusip, martupol, martonggoraja. Ya aku sebenarnya sih kurang mengerti, jadi banyak insight juga nih dari Steven nih suku Batak ini ya. Tapi sebenarnya ya, jadi ingat ya, di Manado tuh juga ada lagi soal perkawinan lagi. Iya, ada lagi juga namanya beli toto. Beli toto. Jadi beli apa tuh? Ini artinya agak kotor ya, tapi ada. Jadi ada dua. Beli toto sama beli susu. Nah, kalau beli sama sih itu kayak
meaningnya sama gitu loh. Kayak mahar misalnya aku nih cowok, karena aku orang Manado mau menikah sama orang Manado juga gitu ya. Nah aku harus beli toto. Maksudnya beli toto tuh adalah beli susu. Iya, maksudnya beli si perempuan ini. Mahar. Sinamot berarti kalau di Batak. Kalau di Batak kan sinamot ya. Kamu jelasin ya, aku jelasin dulu nih. Kalau di aku tuh aku harus membeli orang itu dengan kategori atau range standarisasi dari si orang tua si cewek aku ini gitu. Nggak bisa kayak aku mau nargetin misalnya ya, aku mau nargetin 50 juta gitu, nggak bisa. Aku harus ngikutin si orang tua si cewek ini aku nggak boleh kayak ngeren sendiri gitu. Jadi dalam perkawinan aku baru ingat lagi, sebelum ada perkawinan itu harus ada adat istiadat kayak gitu, beli toto itu. Nah kalau kamu tuh apa? Nah kalau sinamot tuh sebenarnya 11-12, cuman bedanya kalau kamu kan tadi bilangnya dari orang tua ya Nenek. Kalau di Batak itu dari jenjang pendidikan. Oh gitu. Iya, jadi semakin tinggi jenjang pendidikan ya, semakin mahal sinamot si perempuan ini. Gitu sih Nen, simpelnya gitu ya. Simpelnya gitu. Oke. Nah, aku mau pengen tanya nih, kan tadi kan kita kan sebenarnya membahas 3 perspektif ini kan, 3 persepsi komunikasi antar budaya ini. Yang pertama ada etnosentris, yang kedua ada stereotype, yang ketiga ada prasangka. Nah, kamu bisa ngejelasin nggak sih di budaya kamu nih, di budaya suku Batak, kan tadi etnosentris tuh kayak ada salah satu kelompok atau golongan yang menyanjung-nyanjungkan sendiri budayanya mereka. Terusnya kalau di kamu budaya Batak dong ya, jelas gitu. Nah kamu tuh pernah tahu nggak sih orang yang terlalu pro banget sama Batak yang akhirnya menyebabkan dampak negatif buat mereka, yang mereka nggak bisa melihat budaya-budaya lain di Indonesia gitu. Kamu pernah ada pengalaman nggak? Kalau aku sendiri nggak ada sih, mungkin temen aku ada. Jadi gini. Kayak misalkan anggaplah ini diriku ya Nen. Aku tuh nganggap kalau Batak tuh paling superior di Indonesia. Aku nganggap Batak tuh paling keras. Jadi dia tuh nggak pernah nggak pernah takut lah, fearless sama apapun. Dia selalu, kalau misalkan tadi yang aku bilang, kalau misalkan kamu nggak main kita, itu dia bener-bener kayak gitu. Jadi dia kalau misalkan ada omongan sedikit pun dari kamu Nen ngomong ke aku yang aku nggak suka, itu langsung kupukul tanpa basa-basi. Apalagi tentang Batak sendiri ya. Iya. Menyinggung soal Batak suku ini. Batak. Padahal ada orang lain yang cuma mau bertanya. Tapi mungkin ada kesalahan kalimat. Esensinya berbeda ya. Berbeda, dia nganggapnya berbeda, dia langsung pukul. Dia ngerasa gue Batak nih. Iya, ngerti. Ada orang kayak gitu, itu temanku sendiri. Ada ya? Ada. Sebenarnya di Manado juga ada lagi etnosentris ini. Karena mereka tuh ya nggak ngerti ya, karena mungkin kurangnya pendidikan. Sorry itu saya, maksudnya kurang pendidikan dan kurang bergaul kali ya Jadi mereka cuma hanya bergaulnya sama suku-suku itu aja, sama dengan kayak kamu kali ya. Teman kamu ini bergaulnya cuma sedikit, jadi mereka nggak bisa melihat POV dari beberapa budaya gitu loh. Padahal kan Indonesia ini banyak banget loh budaya, suku bangsa kita ini banyak banget gitu loh. Seharusnya kan mereka bisa melihat dari POV banyak juga ya. Nah di temen aku juga, saudara aku sih lebih tepatnya, kayak bener fearless gitu, kayak nggak pernah takut karena mereka merasa kayak ada suku timur. Dia merasa kita nih orang-orang Manado kan orang timur juga ya, salah satu orang timur gitu. Mereka tuh nggak takut gitu akan hal-hal kayak gitu. Jadi ya memandang ketakutan itu tuh dengan biasa aja gitu, karena si orang Manado ini mendominasi gitu. Tapi kalau stereotip sih juga ada sih di Manado. Menyamaratakannya tuh kayak ya udah semua tuh rata. Kayak perkawinan yang tadi aku bilang tuh, perkawinannya di Manado ya biasa, simple, nggak harus kayak gimana. Kalau di kamu ada nggak? Sama sih Nen, kayak misalkan kalau misalkan kita lihat dari sinamot, itu udah udah diratakan dari jenjang pendidikan si perempuan ini, itu disamakan semua, yang nggak ada perbedaan. Kamu bilang mungkin ya, yang parhobas itu ya. Iya, yang parhobas. Jadi parhobas tuh harus perempuan, nggak boleh laki-laki. Misalnya aku nih, aku kan hobi masak ya kan. Terus misalnya aku orang Batak nih, aku as a suku Batak. Aku pengen ngebantu orang tua aku nih.
untuk ya memasak, tapi di acara itu berarti kamu nggak boleh. Nggak boleh, Nen. Karena Walaupun kamu- kamu bisa masak, kamu pengen bantuin ke dapur, kamu nggak bisa, Nen. Karena hakikatnya di Batak, perempuan urusannya di dapur, laki-laki urusannya cari duit. Gitu, Nen. Oke. Nah, kalau di prasangka sendiri nih, Pan, di suku Batak tuh ada nggak sih terhadap budaya lain mungkin ya? Kalau di suku Batak itu kayaknya banyak banget deh. Bukan kayaknya lagi sih, emang banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Oke. Tapi aku mungkin nyebutinnya sedikit aja kali ya, biar kita nggak lama Mungkin kayak banget. gini, mungkin lebih kayak prasangka ke budaya Manado aja lah, Pan ya. Iya, biar kita connect nih. bertimbal balik nanti kamu Iya. kasih tahu aku ya. Oke. Kalau misalkan pandanganku ke orang Manado tuh ya? iya, prasangka burukku yang aku lihat dari kamu nih, Nen. Awal-awal kita kenalan, aku kira kamu tuh orangnya high class banget nih. Kamu orang hedon banget, sombong. Iya. Itu prasangka aku ke kamu. Terus kamu suka mabok. Iya. Kamu tuh nggak suka kayak ngelihat ke bawah, kamu maunya ke atas terus. Iya. Itu prasangka burukku di awal pas kenal kamu, Nen. Iya. Ternyata tidak. Tidak. Jadi aku nggak bisa nilai kamu dari covernya aja, gitu. Berarti memang kelihatan sekali budaya Manado melekat di aku ya, Pan. Iya, sangat kelihatan. Kali ya. Sama sih aku juga berprasangka sih kayak kalau orang Batak tuh kan ngomongnya suka keras ya. Iya. Ya juga sih beberapa hal memang di kamu tuh kayak gitu, kasar kelihatan di awal-awal ya. Terus orang Batak tuh yang aku lihat juga orangnya tegas, pembawaannya juga lugas kayak gitu ya. Tapi ternyata kamu juga bukan tipikal orang kayak gitu juga. Maksudnya bisa juga diajakin bercanda kayak gitu. Iya. Karena sampai sekarang kamu boleh hadir di podcast aku, menemani aku ngobrol-ngobrol kayak gini, dan menurut aku prasangka-prasangka buruk itu nggak ada juga ternyata. Sebenarnya gini sih, Nen. Mungkin kayak nada bicara aku emang tinggi kan. Tapi hatiku tuh Hello Kitty. Karena gimana ya? Pada dasarnya aku tuh nggak bisa terlalu mengedepankan suku Batak ini kayak temanku tadi. Karena aku udah ngeliat nih berbagai sudut pandang teman-temanku yang berbeda suku. Benar. Nggak semuanya bisa kita samaratakan, dan kita harus belajar juga. Kayak misalkan gini loh, Nen. Kalau misalkan kita udah kenalan nih, Iya. kamu dari Manado, aku dari Batak, atau kamu dari Sunda, aku dari Batak, kan itu terkenal kalau orang Sunda halus ya bicaranya. Kalau dia udah kenal aku orang Batak, dia bakal menormalisasikan cara bicara aku yang agak tinggi ini. Benar, setuju. Nah, pentingnya edukasi juga sih, edukasi tentang budaya-budaya lain. Iya. Oke, berarti gitu ya, Pan. Oke nih, Pan. Nah, tadi kan kita udah membahas banyak banget ya soal Iya. komunikasi antar budaya, di khususnya di suku Manado sama suku Batak, Pan. Nah, kalau buat kamu sendiri nih, solusi-solusi apa sih terhadap 3 tadi tipe ya, etnosentris, stereotype, dan prasangka? Dari ketiga itu, menurut kamu solusi-solusi apa aja nih yang bakal kalau kamu menjadi orang yang bakal memberikan solusi, apa aja nih dari tiga itu? Oke, gini, Bes. Jadi aku kasih garis besarnya aja ya, Bes. Ya. Biar gampang besti-besti kita paham. Jadi untuk besti-besti semua, garis besarnya itu kalian harus bisa memahami budaya orang lain agar kalian tidak memandang sebelah mata. Dan sebelum kalian menjudge mereka kayak begini, kalian harus kenal mereka lebih dalam, karena kita tidak bisa Bes, melihat orang dari covernya aja. Jadi mungkin aku nih yang orang Batak nih, Bes, mungkin kelihatan orangnya keras, tapi aslinya enggak kok, Bes. Aku artinya Hello Kitty. Gitu. Jadi kita harus bisa belajar tentang budaya lain, kayak misalkan dari cara berbicara mereka, cara mereka berpakaian, terus cara mereka ngobrol. Kita harus bisa pahami itu semua, Bes. Karena kalau misalkan kita nggak pahamin, kita bakalan punya prasangka buruk terhadap lawan bicara kita, Bes. Benar. Aku setuju sih, Pan. Kalau dari aku pribadi juga, aku ada beberapa masukan untuk yang akan aku lakukan untuk memberikan solusi ini. Yang pertama, kalau di etnosentris, itu pasti aku bakal ngasih edukasi sih buat orang-orang yang kayak yang tadi bilang itu, mereka mau menang sendiri atas sukunya mereka. Mereka pengen menunjukkan sisi sukunya mereka ini
tanpa harus melihat bagaimananya, aku pasti bakal mengedukasi kayak kalian harus tahu nih dalam berbudaya dengan orang lain itu seperti apa. Terus kamu harus tahu juga kalau misalnya di Indonesia ini bukan suku kamu doang. Bukan suku kamu doang, iya. Banyak banget di Indonesia ini budaya-budaya yang masih banyak loh yang harus kamu tahu gitu. Nggak semuanya harus bisa menerima budaya kamu. Itu etnosentris ya. Kalau stereotip sih mungkin aku bukannya melarang ya, tapi setidaknya aku memberikan apa ya, pandangan kayak tadi misalnya aku sebagai suku Batak ya, kayak di Parhobas itu bukan aku menantang atau aku melawan ya, tapi mungkin kalau misalnya aku bisa membantu ya kenapa enggak? Iya, itu gitu ya. Jadi nggak semerta-merta yang tadi kamu bilang cewek harus di dapur, cowok yang harus mencari uang. Tapi aku percaya kalau misalnya memang sesuai dengan kebutuhannya pasti bisa. Iya, betul. Asing doa ku tak, asing doa tak coba, asing godamu